Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat berjumpa kembali dalam program Tuesday Prayer Meeting bersama dengan kami BIC, Bible Independent Church, dan juga ITS Eleos Theological School. Terima kasih untuk setiap saudara yang sudah bergabung bersama kami. Kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang sudah ada di Facebook Live. Hari Selasa ini kita dedikasikan untuk berdoa, dan kita ingin memulai segala pelayanan kita dalam doa. Bersama dengan kami sudah hadir Ibu Vera Koni dari Holland. Selamat datang Ibu Vera. Ibu Oike Abram dari Balikpapan. Selamat datang Ibu Oike Abram. Ibu Christine Okayo dari Batam. Selamat datang Ibu Christine Okayo beserta pastor senior kita dari Sydney, Australia, Pastor Wanda dan Pastor Ena beserta Pastor Renata dari Holland. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan bergabung melalui Zoom meeting kami, ID 5958230282, passcode 5E kecil, 8J besar, 9B besar, untuk bersama-sama dengan kita berdoa di Tuesday Prayer Meeting. Sebelum kita berdoa, kita akan memuji Tuhan, Ku suka menuturkan. Menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Sebelum kita mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Erna Dumais SH, saya meminta Pastor Renata Tangki bagi firman Tuhan. Saya persilahkan. Pastor Renata berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pastor Erna Dumais. Tidak ada benih yang dicuri oleh roh jahat, tetapi semua benih itu dapat tertanam untuk semua kemuliaan-Mu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, ketika firman-Mu ditaburkan, ada sesuatu yang ajaib, ada sesuatu yang dahsyat yang Engkau akan nyatakan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kami terima firman yang diberkati. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Renata Tangkilisan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat 3-5. 1 Timotius 6 ayat 3-5. Demikianlah firman Tuhan, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Saudara-saudara, di dalam suratnya, Rasul Paulus memberi peringatan yang keras kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, agar berhati-hati dengan guru-guru palsu. Lalu, ciri-ciri guru palsu itu seperti apa dan bagaimana kita bisa mengidentifikasi mereka? Saudara-saudara, di dalam Matius 3 ayat 13-14, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita betapa sulitnya orang untuk memasuki kerajaan surga. Yesus itu menggambarkan jalan sempit itu menuju kehidupan dan jalan lebar itu menuju kehancuran. Saudara-saudara, guru palsu itu adalah satu alasan mengapa banyak orang berada di jalan yang lebar itu, saudara-saudara. Di dalam Matius 7 ayat 15-16, Tuhan Yesus juga berkata, hati-hati terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan pakaian domba, tetapi di dalam hati mereka itu adalah serigala yang buas. Kamu akan mengenali mereka dari buahnya. Dan faktanya, saudara-saudara, salah satu tema yang paling banyak dibahas di dalam kitab Perjanjian Baru itu adalah tentang guru-guru palsu dan pengajaran-pengajaran palsu atau pengajaran-pengajaran sesat itu. Surat-surat Paulus banyak memperingatkan kita untuk berhati-hati terhadap guru-guru palsu. Begitu juga dengan surat-surat yang ditulis oleh Rasul Petrus, Rasul Yohanes. Dan sekarang saya ingin membahas surat dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Apa ciri-ciri guru palsu itu, saudara-saudara? Pertama, guru palsu itu tidak mengajarkan Injil yang penuh. Mereka itu hanya mengajarkan Injil yang sudah didiskon.
Mereka tidak percaya bahwa Alkitab itu adalah wahyu Allah. Tetapi guru-guru palsu ini mengatakan bahwa Alkitab itu ada sebagian wahyu Allah. Dan Alkitab itu sebagian lagi bukan wahyu Allah. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Pasa grape theopneustos. Alkitab itu adalah wahyu, inspirasi, ilham dari Allah. Alkitab itu adalah diri Allah sendiri. Jadi kalau bukan Alkitab yang dibicarakan, yang diajarkan, hati-hati saudara-saudara. Kedua, guru-guru palsu itu tidak mau diajar dan tidak mau belajar. Coba Anda tanya kepada mereka, apa itu theopneustos? Pasti mereka tidak tahu. Tapi coba tanya kepada anak-anak murid-murid ITS, Eleos Theological School. Oh, mereka jago. Apa itu theopneustos? Ada seorang saudara yang berkata di mimbar, saudara-saudara, apa itu theopneustos? Saya juga tidak tahu apa itu theopneustos. Padahal, saudara, orang ini adalah STH. STH tidak tahu theopneustos, saudara-saudara. Hati-hati, itu ada guru palsu. Saudara-saudara, sebelum berkhotbah, para guru-guru palsu itu mempunyai konsep di dalam pikirannya. Kemudian dia mencocokkan konsep yang sudah ada di pikirannya itu dengan firman Tuhan di dalam Alkitab. Cucok lagi itu artinya ya. Mereka itu di dalam berkhotbah menggunakan metode exegesis. Apa itu metode exegesis? Yaitu mereka membawa pikiran di dalam pikiran mereka untuk menutupi kebenaran Alkitab. Yang mana Alkitab itu seharusnya ditafsirkan. Kemudian yang ketiga, guru-guru palsu itu hanya mengajarkan filosofi di dalam gereja. Para jemaat ini hanya disuguhi dengan kata-kata iman. Positive thinking. Bahwa kalau engkau ikut Tuhan, maka engkau akan sukses. Kalau engkau ikut Tuhan, engkau akan sehat. Kalau engkau ikut Tuhan, engkau akan berhasil dalam kehidupanmu. Kalau engkau ikut Tuhan, maka engkau tidak mengalami sakit penyakit. Karena semuanya sudah ditanggung di nama Yesus. Mereka menganggap nama Yesus itu sebagai jimat, saudara-saudara. Saudara-saudara, Edmund Fuller, seorang dari gereja Episkopal, menulis teori positive thinking itu dipercaya sebagai teori yang bersumber dari Alkitab katanya. Padahal teori ini adalah teori yang menyesatkan karena hanya memberikan solusi murahan kepada problem hidup yang dihadapi oleh orang percaya. Kemudian John M. Crum, seorang teolog juga mengatakan tentang teori the power of positive thinking. Bahwa teori positive thinking itu adalah teori yang mengajar orang percaya itu percaya kepada diri sendiri. Mereka bisa melakukan apapun dengan kekuatannya tanpa bergantung kepada Tuhan. Hati-hati saudara-saudara. Kemudian yang keempat, ciri lain dari guru palsu itu adalah mencari profit atau keuntungan di dalam melayani Tuhan. Maka apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka memberlakukan persepuluhan, bahkan mereka memberlakukan buah sulung di dalam gereja, saudara-saudara. Padahal persepuluhan itu kita sudah membahasnya, sudah tidak berlaku lagi di dalam perjanjian gereja di dalam perjanjian baru. Bagi mereka gereja itu adalah ajang bisnis untuk mendapatkan kekayaan, untuk memperkaya diri. Kehidupan mereka kehidupan yang mewah, kehidupan yang lavish. Jadi gereja itu sebuah perusahaan di mana nanti kalau ayahnya sudah meninggal, maka gereja itu akan diturunkan kepada anak-anaknya.
Benar apa benar? Kemudian yang kelima, ciri dari guru palsu itu menjadikan gereja sebagai sekte, sebagai cult. Jadi ada beberapa tuntutan yang harus diikuti oleh para pengikutnya. Dan kalau ada pengikutnya yang menentang perintah dari pemimpinnya, maka ada konsekuensi yang berat yang harus mereka terima. Mereka menganggap bahwa pemimpin mereka itu adalah dewa yang harus mereka ikuti, semua kata-katanya harus diikuti. Hati-hati saudara, banyak gereja sudah seperti itu. Kemudian yang keenam, ciri dari guru palsu itu adalah apa saudara? Penglihatan, mimpi, nubuatan, bahasa roh. Bagaimana mereka mendengar suara Tuhan. Segala yang ngeroh-ngeroh, yang berbau klinik itu masuk di dalam gereja. Mereka percaya masih ada wahyu lain. Mereka percaya masih ada nabi-nabi lain yang dikirim, diutus oleh Tuhan. Jadi mereka mengklaim diri mereka adalah oracle-oracle yang bisa mendengar suaranya Tuhan. Padahal Alkitab sudah lengkap dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kita tidak perlu memiliki nabi lagi. Kita tidak perlu mendengar suara-suara dari nabi-nabi yang palsu itu, saudara-saudara. Banyak mereka berkata bahwa Tuhan berfirman kepada saya. Saya mendengar suara Tuhan. Hebat juga ya, bisa mendengar suara Tuhan. Kita harus hati-hati, saudara-saudara, dengan guru-guru palsu itu. Bahkan pada waktu Tuhan Yesus ada di bumi ini, Tuhan Yesus sangat keras sekali ketika Tuhan Yesus itu mengajar. Banyak kali Tuhan Yesus itu selalu cekcok, selalu berselisih dengan kaum Saduki dan kaum Farisi. Karena apa, saudara-saudara? Karena penafsiran tentang Torah itu pada waktu itu dipegang oleh dua kelompok ini, yaitu kelompok Saduki dan kelompok Farisi. Dan Tuhan Yesus tidak segan-segan berkata, kamu sesat. Kamu ular beludak yang sesat. Saudara bisa membaca itu di dalam Matius 22 ayat 29, Markus 12 ayat 24, Matius 3 ayat 7. Bahkan Rasul Paulus sering menyebut nama-nama tertentu kepada para pengikutnya agar mereka berhati-hati dengan nama-nama itu, karena memang nama-nama itu sudah jauh dari sound doktrin. Saudara bisa membacanya di dalam 2 Timotius 4 ayat 10. Saudara-saudara, seperti Kristus, Paulus mengajarkan bahwa semua yang ingin menjadi saleh di dunia ini harus menderita. 2 Timotius 3 ayat 12. Dia mendorong Timotius untuk menderita bersamanya menjadi seorang prajurit Kristus yang baik. 2 Timotius 2 ayat 3. Dia juga mengajarkan bahwa kita harus bersukacita untuk mengalami penderitaan karena itu akan menghasilkan ketekunan, karakter, dan pengharapan. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Jadi saudara-saudara, saudara sudah tahu siapa itu guru-guru palsu. Gereja yang sehat itu adalah gereja yang mengajar jemaatnya. Tanpa pengajaran, gereja itu hanya sekelompok orang yang datang setiap hari Minggu untuk berhaleluya, haleluya, haleluya, kemudian pulang haleluya. Kemudian apa? Selfie-selfie, foto-foto, taruh di sosial media supaya mendapat pujian dari orang-orang. Hati-hati, saudara. Banyak gereja sudah seperti itu. Apakah di gerejamu, pendetamu itu mengajar? Bagaimana, saudara? Apakah pendetamu mengajar? Di dalam BIC, kami terus membentuk, kami memperlengkapi, kami menyiapkan orang-orang untuk menjadi murid. Be disciple and to make disciple. Makanya kerinduan kami adalah kami terus mengadakan kelas-kelas di dalam gereja kami.
Ada kelas eksegesis kitab Wahyu, ada kelas Jewish literasi, ada kelas Hebrew, ada kelas persepuluhan, ada survei kitab Wahyu. Itu saudara-saudara. Ciri dari gereja itu adalah mengajar. Bagaimana di gerejamu? Masih adakah pengajaran di gerejamu? Masihkah pendetamu itu mengajar? Jawaban ada di Anda. Jawaban ada saudara semua. Amin. Saya kembalikan kepada Pastor Marcella Surento. Baiklah, terima kasih buat ajaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan saat ini kita akan masuk di dalam doa. Kita akan berdoa untuk BIC Sydney, BIC Netherlands, BIC Kids, MBIC ITS. Saya minta kesediaan Pastor Erna, Pastor Renata, Ibu Oike, dan Ibu Christine boleh berdoa buat MBIC. Ibu Christine boleh berdoa buat MBIC. Ibu Christine, jadi Pastor Erna, Sydney, BIC Sydney, Pastor Renata, Netherlands. Pastor Marcella, boleh nggak nanti saya agak terakhir, suara saya agak hilang. Oke, berarti Pastor Renata dulu, BICN, baru BIC Kids Ibu Oike, MBIC Ibu Christine, ITS saya akan doakan. Kemudian BIC Sydney, boleh? Ya. Pastor Erna? Ya. Nah, kita mulai ini dulu, nanti kemudian kita akan sambung lagi. Mari kita satu dalam doa. Saya persilakan Pastor Renata. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih kami telah mendengar firman-Mu yang luar biasa, yang mengajar kami sebagai murid, agar kami berhati-hati dan waspada terhadap ajaran-ajaran sesat. Terima kasih Tuhan, saatnya kami ingin berdoa Tuhan, khusus untuk Bible Independent Church yang berada di Nederland Tuhan. Tuhan, Engkau telah mempercayakan gereja melalui Zoom ini kepada hamba-Mu. Hamba sendiri Tuhan. Tuhan kiranya Engkau memberkati pelayanan ini yang baru mulai dari tanggal 7 Maret 2021 tahun ini. Tuhan, Engkau melihat banyak jiwa yang belum ada Tuhan. Tapi kami percaya mulai dari kelompok kecil, Bible Independent Church Nederland, ada kemajuan, ada sinar kemuliaan Tuhan. Di mana para murid-muridnya, para jemaat yang mengikutinya, mereka merasa terberkati. Dan mereka ingin belajar, lebih belajar, dan ingin mencari kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pemerintah Belanda yang ada saat ini Tuhan. Engkau melihat keadaan Belanda, jangan dikira Belanda itu biasa-biasa aja, tapi Tuhan, ada goncangan-goncangan kecil yang mulai terjadi di antara kabinet mereka. Tuhan, tapi kami percaya sampai saat ini, pemerintah yang dipegang oleh pemerintah, Minister Rutte ini Tuhan, kami percaya itu karena Engkau yang berdaulat atas hidupnya. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pemerintah Belanda juga, untuk rajanya, Koning William Tuhan. Engkau memberkati dia Tuhan, Engkau memberkati hidup semua mulai dari istri, anak-anak mereka, memberkati para kabinet lainnya, memberkati penduduk-penduduk Belanda ini, juga orang-orang Indonesia yang ada di Belanda Tuhan. Kiranya Engkau memberkati melalui orang-orang Indonesia yang ada, dan mereka mendengar akan firman Tuhan, mereka mendengar akan sound doktrin. Terjadilah kebangunan rohani di Belanda. Hamba percaya Tuhan, Belanda diselamatkan, Belanda memuliakan nama-Mu Tuhan. Jadikan Belanda ini menjadi kembalikan kasih mula-mula mereka, agar mereka mengerti siapa sebenarnya pencipta langit dan bumi ini. Terima kasih Tuhan
untuk negeri ini, negeri yang tadinya membawa firman Tuhan untuk Indonesia, dan akhirnya mereka mulai mundur Tuhan. Mereka adalah permulaan, tapi akhirnya mereka menjadi yang akhir. Tapi Tuhan, hamba, kalau Engkau berdolat, Engkau kembalikan kasih mula-mula mereka kepadamu Tuhan. Biarlah Belanda diselamatkan. Banyak jiwa Tuhan. Mereka banyak yang hidup penuh zona kenyamanan. Mereka merasa uang selalu ada karena pemerintah memberi uang kepada mereka. Mereka anggap tidak ada Tuhan buat mereka. Tapi Tuhan, melalui doa-doa orang-orang kudus, melalui pelayanan kami Tuhan, kami dapat membawa jiwa-jiwa untuk menangkan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Kami rindu Nederland untuk kemuliaan nama-Mu. Lindungi kami semua yang berada di Nederland dan sekitar Eropa Uni yang ada 25 negara Tuhan. Dimanapun negeri-negeri yang terdekat Tuhan, di Jerman, di Belgia, Luxembourg, maupun Paris Tuhan. Kiranya Engkau selalu membuat kami di dalam satu roh dan kebenaran. Tuhan, tolong kami semua. Goncangkan Belanda agar mereka melihat ada sinar kemuliaan yang akan hadir selalu untuk negeri Belanda. Banyak Tuhan pernikahan-pernikahan antara jenis sesama kelamin, antara laki-laki dan perempuan, termasuk yang berada di kabinet-kabinet mereka juga Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau selalu Tuhan melindungi kami. Engkau melindungi orang-orang kudus, orang-orang yang selalu mau berdoa Tuhan untuk negeri Belanda. Lindungi kami semua agar kami dapat memberikan rasa kami untuk Engkau Tuhan, memberikan inilah Tuhan kehidupan yang ada di Belanda. Engkau menolong hidup kami semua Tuhan. Tolong jauhkan dari mara bahaya apapun. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami untuk Belanda, agar Belanda dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terpujilah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami, setiap orang yang percaya kepadamu. Bapa, pada kesempatan saat ini Tuhan, kami membawa di dalam doa untuk pelayanan anak-anak yang sementara ini sedang kami giat kerjakan Tuhan. Tuhan, tolonglah dalam setiap program, dalam setiap pelayanan yang kami lakukan Tuhan, dalam program BIC Kids Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah mempercayakan hamba-Mu ini untuk boleh mengambil bagian dalam pelayanan anak-anak ini. Tuhan, tolong perlengkapi kami Tuhan, sehingga kerinduan kami untuk menjangkau jiwa bagi anak-anak kami, anak-anak yang masih sangat kecil, kami tahu Tuhan, anak-anak ini masih sangat kecil, tetapi kami rindu, sedari mereka masih kecil, mereka boleh takut akan Tuhan, mereka boleh menghormati firman Tuhan, mereka boleh mengetahui akan pengajaran yang benar, mereka boleh mengetahui akan ajaran yang benar. Sedari kecil kami akan mengajarkan hal itu untuk anak-anak kami Tuhan. Kami juga rindu untuk menyampaikan kepada anak-anak yang ada di luar sana Tuhan. Sehingga Tuhan, pada saat mereka dewasa nanti, mereka memiliki komitmen, anak-anak ini boleh memiliki kekuatan di dalam iman percaya mereka Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan, dalam pelayanan anak-anak ini. Kami tahu banyak kendala, kami tahu banyak hal yang harus kami lalui, tetapi tolong Tuhan, supaya kami tetap dikuatkan, supaya kami tetap bersemangat dan bergiat untuk menjangkau anak-anak ini Tuhan. Mungkin ada satu atau dua kendala Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, ini tidak menjadi penghalang kami untuk terus maju, memberitakan firman untuk anak-anak. Tuhan tolong supaya BIC Kids ini boleh semakin berkembang Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa bagi para orang tua Tuhan, supaya mereka juga boleh memikirkan akan anak-anak mereka. Mereka juga boleh bertanggung jawab atas keselamatan anak-anak mereka. Mereka juga harus menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak mereka dalam
pengetahuan akan firman Tuhan. Tuhan tolong Tuhan BIC Kids ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, begitu banyak hal yang harus kami targetkan ke depan, tetapi kami percaya biarlah semua ini berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami siap Tuhan, Tuhan pakai kami lebih dahsyat lagi. Tuhan pakai anak-anak yang ada bersama-sama dengan kami dalam melayani. Sehingga kami percaya Tuhan, walaupun anak-anak ini masih dalam sangat kecil, tetapi mereka boleh memiliki iman dan kekuatan di dalam Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua hal yang sudah Kau lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Ibu Christine. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk MBIC Tuhan yang ada di Minnesota. Untuk Pastor Eric dan Ibu Vita. Biarlah kiranya Tuhan menambah-nambahkan pengertian, menambah-nambahkan kebijaksanaan, menambah-nambahkan hikmat kepada Pastor Eric sehingga beliau mampu lebih lagi dalam memimpin MBIC. Demikian juga dengan Pastor Michael Tuhan, biarlah mereka dengan Ibu Dika, dengan Ibu Vita juga Tuhan, biarlah kiranya mereka ini menjadi satu tim yang solid, yang tidak dapat digoncangkan oleh apapun. Mereka akan menjadi satu unity yang Tuhan mau bergandengan tangan, bahu-membahu di dalam penyelenggaraan ibadah, penyelenggaraan organisasi MBIC yang ada di Minnesota Tuhan. Kami percaya Tuhan campur tangan, biarlah kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang mensupport Pastor Eric dan Pastor Michael, terutama orang-orang tua mereka, Ibu Meti Makasuci, Om Yo dan Tante Sio Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesatuan hati di antara keluarga ini sehingga mereka menjadi satu tim yang kuat, saling menopang dalam segala hal. Kami juga berdoa untuk program-program yang mereka rencanakan, yang MBIC sudah buat dan sudah merencanakan sebelumnya Tuhan, biar kiranya campur tangan Tuhan di dalam program-program ini. Kedepannya akan menjadi program yang lancar kiranya Tuhan, biarlah kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Especially untuk kelas perpuluhan atau kelas wahyu yang sekarang sedang berlangsung di MBIC. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang mengikuti MBIC, kiranya Tuhan menambah-nambahkan jiwa dan kiranya Tuhan lebih lagi membuat pengertian di antara jemaatnya. Bahkan semua orang yang terlibat di MBIC, biarlah kiranya sound doktrin Tuhan lebih lagi dimengerti, lebih lagi masuk ke dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka selalu ingin mencari sesuatu yang baru dan tidak tersesat lagi, dan mereka mau hidup di dalam sound doktrinnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya pengertian-pengertian dari sound doktrin itu semakin lama semakin menjadi pakaian hidup, mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kami sudahi doa kami Tuhan untuk MBIC. Kami banyak hal yang kami harus doakan, tapi Tuhan kami belum selesai. Kiranya kami akan menyelesaikannya nanti, dan biarlah kiranya segala sesuatunya kehendak Tuhan yang terjadi dalam MBIC. Dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di surga, terima banyak buat yang Engkau berikan bagi kami. Kami sangat berterima kasih karena Tuhan baik buat kami. Kami mengangkat
Eleos Theological School di hadapan Engkau. Tuhan, kalau sekolah ini ada, sekolah ini berdiri semua hanya karena anugerah Tuhan. Untuk itu Tuhan, sebagai rasa terima kasih kami mau kembalikan semua kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan, Engkau yang sudah memberkati, Engkau yang sudah menolong Pastor Wanda, Engkau yang sudah memberikan dia banyak ide dan hikmat, kiranya Tuhan senantiasa terus melengkapi dia, menjadi Tuhan alat-Mu yang tajam dan kuat, supaya Tuhan dia benar-benar bisa memberitakan atau mengajarkan kepada semua para pelajar Tuhan, para mahasiswa dengan penuh Tuhan sukacita, dengan penuh hati yang benar-benar terbuka dan sungguh-sungguh datangnya dari Tuhan semata-mata. Tuhan tolong pemimpin kami ini supaya benar-benar Tuhan apa yang dilakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati semua pengajar, Tuhan menolong semua pengajar, supaya semuanya berhikmat dari Tuhan, punya hati yang mau melayani, punya hati yang mau mengajar, dan Tuhan persiapkan pengajar-pengajar ini untuk bisa Tuhan punya dedikasi yang tinggi, supaya kami Tuhan tidak Tuhan mengajarkan hal-hal yang bukan Tuhan, yang bukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yaitu ajaran yang sehat. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kelas Wahyu, kiranya Tuhan menolong Tuhan setiap Tuhan kelas Tuhan yang Tuhan diadakan oleh Tuhan Eleos Theological School, kelas Ibrani Tuhan, Jewish Literacy Tuhan, bahkan survei kitab Wahyu, bahkan teologi praktika Tuhan, tithing and hermeneutik. Kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa menolong setiap kami, Tuhan menolong setiap pengajar supaya bisa mengajarkan semuanya ini dengan hati yang benar-benar untuk Tuhan semata-mata. Dan kami rindu Tuhan, pengajaran ini tidak cuma berlalu dengan begitu saja, tetapi membawa Tuhan kami berubah dan kami bisa mengajarkan lebih banyak orang lagi. Dan kami rindu Tuhan, setiap kelas ini yang sudah didedikasikan Tuhan, benar-benar Tuhan kirimkan orang-orang yang tepat, orang-orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya Tuhan bisa keluar orang-orang yang Tuhan sudah diajar dan mau mengajar. Untuk Tuhan pada akhirnya nanti sebanyak mungkin orang bisa Tuhan dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan ITS hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa Tuhan ITS ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Bapa yang kami sapa dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini saya berdoa secara khusus Tuhan untuk Bible Independent Church Sydney Tuhan. Biarlah BIC menjadi tonggak untuk memberitakan kebenaran, untuk memberitakan sound doctrine, pengajaran yang sehat. Karena kami percaya pengajaran yang sehat akan menghasilkan praktek beriman yang sehat. Pakai BIC Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa terutama di Sydney Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal apa itu sound doctrine. Biarlah melalui BIC yang ada di Sydney kami bisa mengajarkan orang tentang kebenaran, tentang firman Tuhan yang tidak didiskon, firman Tuhan yang utuh, Injil yang penuh, Injil yang tidak dikurangin atau Injil yang tidak ditambahi Tuhan. Saya berdoa secara khusus kiranya Engkau mempertemukan kepada kami orang-orang yang berkomitmen, orang-orang yang mau mencari, orang-orang yang sedang mencari apa itu sound doctrine. Kiranya Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk menjangkau jiwa-jiwa di Sydney ini Tuhan, untuk bukan hanya di Sydney tapi juga di beberapa negara bagian lainnya, di Adelaide, di Melbourne, di Perth, di Darwin, di Brisbane Tuhan. Saya berdoa secara khusus Tuhan, karena begitu banyaknya guru-guru palsu yang sudah berada di gereja. Mereka sudah mengajarkan khotbah yang hanya khotbah yang icing-is. Mereka hanya mendongeng saja Tuhan. Itu adalah kerinduan kami, di mana kami bisa menjadi orang-orang, menjadi alat-Mu yang tajam, menjadi alat-Mu yang mumpuni untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang hilang itu Tuhan. Saya berdoa secara khusus Tuhan untuk video-video, untuk tulisan-tulisan yang sudah disebarkan di sosial media, biarlah melalui tulisan, biarlah melalui video yang sudah disebarkan itu ada orang
yang mau mencari, ada orang yang masih mau mencari pengajaran, ada orang yang masih mau mencari kebenaran, ada orang yang masih mau mencari Alkitab yang benar-benar Alkitab yang memang firman Tuhan, yang Theopneustos itu. Saya berdoa secara khusus Tuhan, kiranya Kau mendatangkan orang-orang, pakai BIC, pakai kami saya, Erna, suami saya, Wanda Dumais, untuk menjangkau jiwa-jiwa di Sydney ini Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus kepada untuk kami Tuhan, biarlah kami terus belajar sehingga kami bisa meneruskan kebenaran itu kepada orang-orang yang mau mendengarnya Tuhan. Saya berdoa secara khusus kiranya Kau memberikan knowledge, wisdom, understanding kepada kami sehingga kami mempunyai ide-ide yang baru, kami mempunyai semangat. Jauhkan kami dari semangat yang tidak, jauhkan kami dari keputusasaan, karena memang pengajaran yang kami beritakan itu adalah pengajaran yang daripadamu, pengajaran yang tidak populer, pengajaran yang sempit, pengajaran yang pengikutnya sedikit Tuhan. Tapi ajar kami terus untuk bersabar, berikan kami kesabaran, berikan kami kerendah hatian, berikan kami roh untuk terus menyala-nyala sehingga kami terus ada semangat untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan sound doctrine, didaskalia higienos itu kepada orang-orang di Sydney pada khususnya Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus kalau ada orang yang akan mengganggu, akan merusak, akan menghancurkan pelayanan PIC, aku patahkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Saya juga berdoa secara khusus untuk kami, berikan kami kesatuan hati Tuhan untuk terus mengembangkan PIC, untuk terus berdiri tegak, untuk terus berdiri kokoh di atas kebenaran itu. Biar pakai kami terus, pakai kami untuk menjadi alat-Mu yang tajam untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk pemerintahan Australia, pemerintahan Scott Morrison. Kiranya Kau memberikan hikmat, kiranya Kau memberikan pengertian kepada Scott Morrison untuk memimpin negara yang besar ini, negara Australia. Biarlah melalui kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Scott Morrison bisa juga tidak merugikan kami yang kami berada di negara ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesempatan kepada Scott Morrison untuk memimpin negara ini dengan adil, dengan bijaksana, sehingga keadilan, kemakmuran itu ada di negara Australia, Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus kiranya Kau memberkati keluarga Scott Morrison, Jenny, serta kedua putrinya. Biarlah Engkau juga terus memakai orang ini, karena orang ini juga orang yang percaya kepadamu. Kiranya Engkau terus memakai Scott Morrison untuk menjadi pemimpin yang baik untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di Australia Tuhan, untuk kesetaraan hak, yaitu antara kaum wanita dengan kaum pria, biarlah itu juga bisa diselesaikan Tuhan. Untuk ekonomi, biarlah ekonomi juga bisa berjalan dengan baik karena pandemi COVID yang masih ada, tapi kami percaya ekonomi Australia akan bisa bangkit kembali. Amen. Untuk ekonomi Australia Tuhan. Saya menyerahkan pemerintahan Australia untuk pemerintahan Scott Morrison ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan lanjutkan berdoa buat Ibu Shana Talau dari Sumba Timur yang kena lumpur, Ibu Risma Siburian, Pendeta Sitinjak, Pak Peter yang sedang sakit, baru teman-teman yang di Lampung yaitu Ibu Aci Legowo, dan Tante Koni Mawikere, serta ada satu teman saya yang saat ini juga lagi sementara sakit, Pak Jamie Piau. Boleh nggak saya bagi? Kalau bisa saya mau bagi Ibu Shana Talau dan Ibu Risma Siburian, saya minta kesediaan. Anda bisa? Ibu Shana dan
Ibu Shana Talo dan Ibu Risma Siburian. Kemudian Pendeta Sitinjak dengan Pak Peter. Saya minta kesediaan Sorenata bisa. Saya minta kesediaan Pak Sorenata, Pendeta Sitinjak dan Pak Peter. Kemudian saya akan berdoa buat Ibu Aci di Lampung, Tante Koni dan Pak Jemi Piau. Saya akan berdoa buat mereka bertiga. Kemudian kita akan melanjutkan dengan berdoa buat Pastor Wanda sekeluarga. Saya minta kesediaan Ibu Christine, boleh? Untuk Pastor Wanda. Oke. Setelah Pastor Wanda, kita akan berdoa buat Brasil, Pakistan, Bangladesh, tapi nanti kita akan lanjutkan lagi siapa yang akan berdoa nanti. Mari kita berdoa. Silakan Pastor Wanda. Bapa di surga, kami banyak mendapatkan surat-surat atau inbox dari teman-teman yang mendengarkan pengajaran Sound Doctrine di seluruh Indonesia. Dan ada banyak juga permohonan-permohonan doa dari mereka yang mereka ingin kami sampaikan di dalam doa-doa jemaat. Salah satunya dari Ibu Shana Talo yang ada di Sumba Timur. Dan terima kasih Tuhan kalau Tuhan memberi kesempatan kami boleh bersama-sama berdiri di dalam doa untuk keluarga ini yang mengalami musibah, banjir Tuhan, banjir bandang sehingga segala yang mereka miliki hancur atau habis karena terkena lumpur ini, dan sekarang ini mereka sedang dalam proses pembersihan. Kami doa berilah kekuatan kepada mereka, jalan keluar untuk masalah ini, bagi juga semua orang yang terkena dampak ini di Sumba Timur. Tolonglah Tuhan agar mereka boleh mendapat kelepasan. Tolonglah Tuhan agar mereka boleh mendapat jalan keluar yang baik untuk mengatasi segala hal yang menjadi bencana yang kebetulan mereka mengalaminya. Kami berdoa beri kekuatan, beri kemampuan, dan juga strategi untuk keluar dari persoalan ini untuk masalah pembersihan dan sebagainya. Beri kesehatan dan juga tetap hati melekat kepada Tuhan agar mereka selalu melihat kebaikan-kebaikan Allah di tengah semua bencana. Kami menyerahkan Ibu Shana Talo dan keluarganya dalam tangan-Mu. Kemudian saya berdoa untuk Ibu Simanjuntak juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihatlah mereka yang selalu berseru kepadamu, dimanapun mereka berada Tuhan. Tolonglah Tuhan agar supaya mereka boleh mendapatkan jalan keluar atas setiap masalah mereka. Kami tidak bisa membantu mereka, tapi kami minta Tuhan Kau buka jalan supaya apa yang mereka inginkan terjadi dan mereka boleh melihat kekuatan daripada Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Saya juga berdoa untuk satu ibu yang terlibat hutang Tuhan, sehingga rumahnya Tuhan akan ditarik oleh bank. Kasihani Bapa, karena tidak ada lagi jalan keluar sehingga mereka harus menjual rumah tersebut sebagai langkah terakhir. Tuhan tolong di masa-masa yang sulit. Banyak anak-anak-Mu mengalami kesulitan demi kesulitan karena juga pandemi yang masih terjadi, sehingga mungkin mereka harus di-PHK, kehilangan pekerjaan. Kami bawa kepadamu, minta belas kasihan-Mu, tolonglah. Seperti ibu kekasih ini, kirimkan pembeli supaya dia bisa membayar hutangnya Tuhan. Supaya dia boleh
terlepas dari semua tanggung jawab yang memberatkan hidupnya. Ini doa kami, seluruh orang-orang yang telah mendengar sound doktrin, yang sudah kami sebarkan Tuhan, ada di Papua, ada di Timika Tuhan, Jayapura, ada di Subang, di Jawa Tengah Tuhan, Jawa Timur, ada di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Kalimantan, Aceh, Sumatera, Bali, Tuhan. Di semua daerah yang sudah kami petakan sebagai daerah di mana mereka bisa mendengar. Di Kalimantan Selatan, Timur, Barat, Utara, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih, Banten Tuhan. Kami percaya orang-orang yang mendengar sound doktrin akan bisa Tuhan mengerti dan berdiri teguh atas kebenaran-Mu sehingga mereka menjadi alat Tuhan yang kuat. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, ada beberapa permintaan doa karena mereka melihat bahwa sekolah Eleos Theological School atau pelayanan dari Bible Independent Church ini melayani dengan terbuka Tuhan. Kau melihat banyak orang-orang yang memberi dirinya untuk diminta untuk didoakan Tuhan. Saat ini hamba berdoa buat Ibu Pendeta Sitinjak yang entah di mana dia berada Tuhan, Engkau yang mengetahui segala kebutuhannya, Engkau yang memelihara dia Tuhan, Engkau tolong, Engkau kuatkan iman percayanya senantiasa kepadanya Tuhan, agar ia tidak lemah Tuhan, tapi ia selalu dikuatkan. Yesaya 41 ayat 10, buat ia menjadi kuat Tuhan dengan firman-Mu ini. Jadikan ia segala masalah yang ada dalam hidupnya untuk apa yang dia minta Tuhan. Jadikan itu menjadi kenyataan Tuhan. Tuhan tolong hidupnya Tuhan. Apa yang ia minta Tuhan, penuhi Tuhan. Tolong dia Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman percayanya kepadamu. Tuhan, entah Engkau yang memiliki hati ibu ini Tuhan. Engkau tahu apa masalah yang ada padanya. Hamba hanya berdoa di saat dia meminta untuk didoakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau melindungi keluarga, saudara, sekitar dalam keluarganya itu, dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya setiap apa yang dia inginkan Tuhan, tolonglah Tuhan, agar setiap permintaannya Tuhan, Engkau yang berdaulat atas dirinya. Tidak lupa juga berdoa bagi jemaat yang ada di Belanda, Bapak Peter Supusepa, Tuhan, di dalam kelemahan tubuhnya saat ini, Tuhan, Kau berikan ia kekuatan, Kau berikan ia kesehatan, akal budi, hikmat, marifat. Di saat ini memang tubuhnya lemah, Tuhan, tapi hamba-Mu percaya, di saat dia meminta juga, Tuhan, apapun kesakitan yang dialami, itu semua akan dilewati sesuai dengan kehendak-Mu yang jadi. Berikan ia hikmat marifat surgawi agar ia tetap mencari Engkau Tuhan, mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Untuk pelayanan ke depannya Tuhan, jadikan ia seorang laki-laki yang mengandalkan Engkau sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Masih banyak doa-doa, ada permintaan orang-orang yang ingin didoakan, tapi Engkau lebih mengetahui isi hati mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan, jadikan doa-doa ini menjadi bukan hanya sekedar doa yang biasa-biasa, tapi jadikan doa ini menjadi doa yang luar biasa Tuhan. Engkau mendengar setiap doa kami. Terima kasih Tuhan untuk segala-galanya. Dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau berdoa buat Ibu Aci Lego yang ada di Lampung. Suaranya hilang. Menyediakan orang-orang yang akan
support dia Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang ajaib itu senantiasa memberkati Ibu Aci Legowo. Kami minta penghiburan dari Tuhan buat dia karena dia kehilangan suaminya, dan kami minta Tuhan menjadi satu-satunya sandaran di dalam hidup dia. Kami berdoa, kami menopang dia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa putus lagi Bu Marcella. ajar sound doctrine ini. Tuhan senantiasa memperlengkapi dia, sehingga di saat dia pulang nanti di Indonesia, dia membawa kebenaran-Mu yang sejati, supaya Tuhan sungguh-sungguh dia dapat mengajarkan banyak hal kepada banyak orang di Indonesia. Kami serahkan Tuhan, kami tekoni kesehatannya, bahkan rencana-rencananya ke depan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan pada saat ini untuk teman kami Tuhan, Kak Jenny Piau Tuhan, yang saat ini dalam keadaan tubuh yang kurang sehat. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberikan dia kekuatan, memberikan dia semangat, bahkan di tengah-tengah kesendiriannya Tuhan tolong supaya Tuhan keluarga dia memperhatikan dia, sehingga ada langkah-langkah selanjutnya untuk bisa Tuhan mengambil tindakan pergi kepada dokter ataupun para medis Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberikan hikmat sehingga kesembuhan dari Tuhan itu bisa Tuhan benar-benar terjadi lewat tangan-tangan medis Tuhan. Kami menyerahkan Pak Jemi ini tetap setia pada Tuhan, tetap komitmen dengan Tuhan, bahkan Tuhan kami rindu dia satu kali nanti bisa belajar Tuhan sound doctrine. Kami serahkan Pak Jemi hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Ibu Christine, berdoa buat Pastor Wanda. Kembali kami menghadap tatamu ya Tuhan. Kami membawa Pastor Wanda dan keluarga ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu sungguh luar biasa untuk keluarga ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan menambahkan knowledge, wisdom, dan understanding kepada Pastor Wanda dan Ibu Erna Tuhan. Kami percaya Tuhan beliau akan senantiasa mencari Engkau dan senantiasa memberikan, mempertajam sound doktrin yang akan diberikannya kepada kami murid-muridnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang memeliharakannya, dan kami membawa Pastor Wanda dan keluarga ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Biar kiranya ada pemeliharaan Tuhan dan dalam kesehatannya, dalam pekerjaannya, Tuhan campur tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga campur tangan dalam apapun program yang sudah disusunnya untuk kami murid-murid dan untuk Elios Theological School dan untuk semua orang yang akan mendengarkan sound doctrine, yang akan menyaksikan pelajaran-pelajaran yang diberikan di dalam video-video ataupun di dalam tulisan-tulisan Pastor Wanda. Tuhan kiranya kami semakin diberi pengertian juga Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan juga memeliharakan anak-anaknya, keluarganya, untuk Tessa yang ada di Belanda, di Eropa, untuk Prinsi yang ada di Sydney Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memeliharakan kedua anak ini sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah segala sesuatunya berada di dalam track-nya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan selalu memeliharakan keluarga ini. Tolonglah Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan Pastor Wanda dan Ibu Erna Tuhan, kami percaya Tuhan sudah mendahulukannya. Tuhan sudah mencarikan jalan keluarnya. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang terjadi, kami tahu Tuhan bahwa sound doctrine ini bukanlah sesuatu hal yang biasa-biasa saja, tapi adalah kegiatan yang melawan arus, yang kami pasti mendapatkan perlawanan, mendapatkan orang-orang yang tidak setuju, mendapatkan opini-opini negatif tentang sound doctrine. Tapi Tuhan berikanlah kepada Pastor Wanda dan Ibu Erna Tuhan kekuatan secara spirit, kekuatan yang daripada Tuhan juga. Kami percaya Tuhan, jauhkan mereka dari orang-orang yang bermaksud jahat dan orang-orang jahat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan patahkan dan hancurkan
Tidak ada satupun kekuatan jahat yang menguasai famili ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkaulah yang akan beracara dalam kehidupan mereka. Kami membawa kehidupan Pastor Wanda dan Ibu Erna ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Sebelum Pastor Wanda menutup dalam doa untuk berdoa bagi kita semua dan teman-teman di FB, saya akan berdoa untuk Brasil, Pakistan, dan Bangladesh. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami. Kami mau mengangkat negara Brasil, Pakistan, Bangladesh hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami Tuhan teringat bahwa tingkat Tuhan COVID-19 di sana Tuhan sudah menjadi lebih naik lagi. Kami rindu Tuhan COVID ini benar-benar bisa Tuhan diatasi Tuhan oleh pemerintah yang ada di Brasil, Pakistan, dan Bangladesh. Kami rindu Tuhan banyak orang terselamatkan. Ketika Tuhan COVID ini Tuhan melanda, pemerintah punya langkah-langkah yang atau strategi yang baik supaya Tuhan benar-benar COVID ini Tuhan bisa Tuhan terhindar dari orang-orang yang ada di Brasil, Pakistan, dan Bangladesh. Kami rindu Tuhan COVID-19 bisa lebih menurun lagi Tuhan dari daerah-daerah yang sudah kami sebutkan ini, dan kami rindu Tuhan nama Tuhan saja dimuliakan lewat Tuhan Brasil, Pakistan, dan Bangladesh. Kami rindu juga Tuhan ada orang-orang yang setia, yang mau Tuhan memberikan atau Tuhan punya hati untuk Tuhan benar-benar bisa Tuhan melayani di Brasil, Pakistan, dan Bangladesh. Kami percaya Tuhan sanggup mengirim orang untuk menolong Brasil, Pakistan, dan Bangladesh untuk Tuhan pemulihan dari COVID. Bahkan kami rindu juga Tuhan nama Tuhan bisa dipermuliakan di dalam Brasil, di negara Brasil, Pakistan, dan Bangladesh. Kami serahkan Brasil, Pakistan, dan Bangladesh. Kami rindu mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Kesempatan Injil terbuka Tuhan berikan supaya benar-benar banyak jiwa terselamatkan, nama Tuhan dimuliakan. Terpuji nama-Mu, kami serahkan Tuhan Brasil, Pakistan, Bangladesh ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa di surga, saya mau berdoa untuk Pastor Renata Tangkilisan, sekeluarga Tuhan, untuk anak-anak, menantu, dan cucu, untuk anaknya Tuhan Pinkan dan suaminya, Bapak Boni, juga cucunya Valentino dan juga Giada Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan menolong keluarga ini, bawalah kepada mereka rasa takut akan Tuhan dan mencintai Tuhan, supaya mereka mencari Tuhan seumur hidup mereka. Kami doa juga untuk Ibu Debbie dan anaknya Keon. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih untuk kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai Ibu Debbie karena dia mencari Tuhan. Tuhan tolong supaya dia semakin teguh berdiri di dalam sound doctrine. Dan dia juga sedang memulai usahanya. Tuhan buka jalan. Tuhan kami doa juga untuk Ibu Patricia dan suaminya Hengki serta anaknya Mia. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya mereka boleh mencari kebenaran Tuhan yang sejati, boleh datang kepada sound doctrine. Begitu juga dengan Ibu Mary, kami bawa kepadamu, kiranya Tuhan terus melengkapi, memberi kekuatan, dia bersemangat untuk mencari Tuhan. Ikatkan tali kasih di antara keluarga ini, sehingga mereka boleh terus mendukung juga pelayanan dari mamanya, Pastor Renata. Mereka boleh membagikan setiap informasi ibadah, mengajak teman-teman mereka untuk datang di dalam pelayanan BICN. Beri kesehatan, kekuatan kepada Pastor Renata, kemampuan mengelola pelayanannya, dan juga menjadi gembala yang bisa menguatkan jemaatnya, sehingga mereka boleh sama-sama Tuhan bertumbuh di dalam Tuhan. Tolong pelayanan ini Tuhan, hari Rabu dan juga hari Minggu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau doa untuk Ibu Oike, Abraham dan anak-anaknya Tuhan, Marsha dan Aletea. Tuhan terima kasih sebagai hamba-Mu yang sekarang ini
melayani khusus bertanggung jawab dalam BIC Kids. Berilah kepada dia strategi, berilah kepada dia ide baru, berikan kepada dia kemampuan. Semakin lama dia semakin bertumbuh sehingga melayani anak-anak ini dan mereka boleh dibawa kepada Tuhan. Kami melihat potensi-potensi kemampuan yang sudah mulai terasa. Saya doa terus agar Bu Oike semakin setia dan semakin bertumbuh berkembang. Sehingga kelak ke depan dia menjadi gembala anak-anak yang kuat, mandiri, akan membawa anak-anak kepada sound doctrine, mengajar untuk mereka cinta Tuhan. Tuhan tolong keluarga mereka, berikan kepada mereka berkat-berkat yang khusus. Kami doa untuk acting Pastor Marcella. Terima kasih untuk pertumbuhan imannya, di mana dia sudah terus berkembang di dalam pelayanan, menjadi penanggung jawab di TPM, dan juga anak-anaknya juga Tuhan tolong Timothy dan Chloe yang terus bertumbuh di dalam kehidupan mereka, dalam sekolah, biar mereka boleh membantu pelayanan dari mamanya, dan mereka boleh terus bersahati menjadi kuat. Tuhan buka jalan bagi hidup mereka. Berkati pelayanan dari acting Pastor Marcella sebagai pemimpin di TPM maupun juga sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pemberita firman. Saya percaya Tuhan sound doctrine telah diteruskan oleh dia dan dia akan meneruskan sound doctrine dengan sungguh-sungguh, dengan tanggung jawab apa yang sudah dia terima, dia akan teruskan tanpa mengurangi apapun yang Tuhan ajarkan. Tuhan tolong hidupnya. Kami doa untuk Ibu Christine. Saya mau juga Ibu Christine boleh bertumbuh dengan lebih, menjadi seorang pengajar, seorang pelayan, karena dia selama ini Tuhan terus mensupport pelayanan kami. Semua jaringan BIC dia men-share sehingga orang tahu akan pengajaran yang benar, dan juga men-share semua khotbah-khotbah saya, pengajaran tulisan, dan mengajak teman-teman. Kau lihat hatinya bersama dengan anak-anaknya Pak Yosua, Ibu Melani, serta salah satu anaknya juga, dan juga cucunya Messi dan juga cucu yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami bawa Ibu Christine supaya dia semakin kuat dan dia menjadi orang yang akan dipergunakan terus sebagai batu hidup. Sound doctrine sudah dipercayakan kepadanya. Saya percaya dia akan teruskan itu kepada orang lain tanpa mengurangi sound doctrine itu. Dalam nama Yesus. Saya doa juga untuk Pak Efraim yang ikut dengan doa kami sudah beberapa kali dari Manado. Kami ingin mengenal dia lebih lanjut. Kami ingin dia boleh terlibat lebih dalam lagi dalam pelayanan kami. Apapun usaha pekerjaannya, Tuhan yang tolong keluarganya, Tuhan lindungi dari semua hal, dari virus, dari semua kecelakaan, dan semua mara bahaya. Tolong dia dalam perjalanan-perjalanannya. Di mobil saya lihat dia mengendarai mobil, supaya Tuhan lindungi dia dan keluarganya dalam nama Yesus. Ibu Vera Koni yang akan siap-siap pulang ke Manado, Tuhan tolong. Tapi saya percaya dia sudah diperlengkapi, belajar, terus-menerus mengisi hidupnya. Saya ingin juga sound doctrine bisa diteruskan melalui hidupnya. Tuhan tolong, dan juga sukacita yang sedang timbul dalam dirinya karena ingin bertemu dengan anak-anak, cucu yang sudah lama tidak bertemu dengan dia karena keterpisahan jarak dan kesibukan. Bantu semua surat-surat, pengiriman barang, semua persiapan ini adalah pekerjaan besar dan dia hanya sendiri saja. Tuhan tolong berkirimkan bantuan, buka jalan dalam setiap urusan-urusannya dalam nama Yesus. Saya doa juga untuk Pastor Erna Dumais yang melayani hari ini, kiranya Tuhan terus melengkapi. Terima kasih, melalui hidupnya kami belajar, melalui
pemberitaan firman, sound doctrine sudah dipercayakan kepada dia. Saya berdoa, biarlah dia meneruskan sound doctrine itu dengan berani, meneruskan dengan sepenuhnya. Tuhan tolong dalam setiap kehidupannya. Engkau melengkapi dengan kemampuan-kemampuan melayani secara khusus, dan Engkau tolong dalam keluarga, mendampingi saya sebagai istri dan juga melayani setiap jemaat-jemaat yang datang kepada kami. Bantu saya juga Tuhan, berikan kesabaran, kekuatan, strategi untuk melayani, berikan kepada saya kemampuan untuk mempercayakan sound doctrine kepada lebih banyak orang lagi. Semuanya untuk Tuhan, supaya jangan saya yang ditinggikan, tapi hanya Engkau saja ya Tuhan. Tolong anak-anak kami, Tessa dan Prinsi, berikan keberhasilan dalam hidup mereka, takut Tuhan dan cinta Tuhan terus menggelora dalam hidup mereka selama mereka hidup. Kami doa untuk teman-teman kami Tuhan yang tidak bersama dengan kami, ada Lina Dumais di Kasar, bersama dengan mamanya. Tuhan terus tolong dia. Sound doctrine sudah dipercayakan kepada dia supaya dia bersemangat, supaya dia mau terus membuka hidupnya menjadi alat yang kuat di tangan Tuhan. Dia bisa menjadi murid yang setia, dan saya lihat dia sudah mulai meneruskan sound doctrine itu, dan dia bersuka cita karena orang-orang mendengar firman yang diberitakan. Tolong juga mamanya Tante Ruth, beri kesehatan senantiasa. Pak Reimer sekeluarga di Sukabumi, Tuhan tolonglah agar keluarga ini juga bisa menjadi keluarga yang setia, karena mereka sudah dipercayakan sound doctrine, mereka sudah mendengar sound doctrine, dan mereka memutuskan untuk menjalaninya. Tuhan yang tolong. Tuhan juga agar juga mereka boleh diberi kekuatan melayani bersama di BIC Kids, biar bisa bekerja sama dengan pemimpin di BIC Kids, Ibu Oike, supaya orang-orang ini bisa bersama-sama Tuhan punya tanggung jawab untuk memberitakan sound doctrine kepada orang-orang yang mereka pikir menjadi sasaran pelayanan mereka. Tuhan tolong Pak Reimer, dia juga menjadi mahasiswa yang setia di ITS, biar dia kemudian hari bisa mulai mengajarkan apa yang sudah dia pelajari. Diserahkan dalam tangan-Mu Pak Ferry Gunawan juga Tuhan, yang hari ini tidak hadir. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan berikan kemampuan, sehingga dia berani mengatakan sound doctrine. Firman yang sudah dipercayakan akan diteruskan kepada orang lain. Tolong kehidupannya, istri dan anak-anaknya bisa dimenangkan untuk Tuhan, juga orang tuanya, agar mereka boleh mendengar Injil yang benar. Kami serahkan semua Tuhan di dalam tangan-Mu, teman-teman lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ada Ibu Meti Sompotan, ada Pak Alfius Juru, ada Pak Aan di Sydney, ada Pak Aristoteles, ada Ibu Dorce, kemudian ada Ibu Tessa Tangkilisan, Ibu Malina Lina, kemudian ada beberapa teman yang lain Tuhan yang saya terlewatkan nama mereka. Ada banyak yang melihat, menonton pergumulan apa yang mereka punya, ataupun isi hati apa yang mereka ungkapkan, Tuhan yang tahu. Kami taruh kepadamu dalam nama Yesus. Kami serahkan semuanya dalam nama Yesus. Tuhan yang tolong mereka, berilah mereka hati mencintai firman-Mu, agar mereka hidup dalam firman yang sejati, ajaran yang sehat itu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah pertemuan jemaat khususnya pada Selasa, Tuesday Prayer Meeting ini sudah selesai, dan pengumuman semua schedule untuk kedepannya sudah kami bagikan di Facebook. Kiranya semua memperhatikan supaya bisa hadir kembali di dalam minggu ke depan ini, dan semoga minggu depan juga kita bisa berkumpul bersama-sama. Untuk itu mari kita bersama-sama mengucapkan salam Gereja Perjanjian Baru.
Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessing. Thank you semua. Makasih Pastor Erna. Thank you Pak Efraim. Tuhan berkati ya. God bless you, Pastor Wanda. Thank you. Bye. Bye.